Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931041157, kelas PJKRD. Saya di sini akan membuat video pembelajaran dengan materi hakikat perkembangan motorik anak. Masa 5 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan, karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Misalnya, kecepatan lari seorang anak akan semakin bertambah sesuai dengan pertambahan usianya. Selain itu, secara fisik, anak juga akan terlihat lebih tinggi atau lebih besar. Pada anak usia taman kanak-kanak atau disebut TK, perkembangan kemampuan anak akan sangat terlihat pula. Salah satu kemampuan pada anak TK yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai keterampilan fisik. Anak juga berhubungan erat dengan kegiatan bermain yang merupakan aktivitas utama anak usia TK. Semakin kuat dan terampilnya gerak seorang anak membuat anak senang bermain dan tak lelah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya saat bermain. Pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai banyak manfaat untuk bertumbuh. Aspek kemampuan anak lainnya seperti aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. Selain itu, meningkatnya keterampilan gerak dan fisik anak akan berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Sejalan dengan itu, dalam modul 1 ini Anda atau para pendidik di TK akan mempelajari pengertian perkembangan motorik anak, pentingnya perkembangan motorik anak TK, dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Sedangkan kemampuan yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari modul 1 ini adalah Anda dapat menjelaskan tentang yang pertama, perkembangan motorik anak TK dan manfaatnya bagi anak. Yang kedua, perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak TK. Diharapkan isi modul 1 ini dapat membuka wawasan Anda mengenai pentingnya mengembangkan kemampuan fisik anak TK dan dapat pula memperkaya pengetahuan Anda dalam mendidik anak usia TK untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. Untuk mengantarkan Anda mencapai kemampuan tersebut, isi modul ini telah diorganisasikan dalam 2 kegiatan berikut. Kegiatan belajar 1, perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Kegiatan kedua, kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus taman kanak-kanak. Agar Anda dapat mempelajari modul ini dengan baik, ikutilah petunjuk berikut ini. 1. Bacalah dengan cermat setiap bagian modul sehingga Anda dapat memahami setiap konsep yang disajikan. Yang kedua, kaitkan konsep yang baru Anda pahami dengan konsep-konsep lain yang telah Anda peroleh. Yang ketiga, hubungkan konsep-konsep tersebut dengan pengalaman Anda dalam mengajar sehari-hari sehingga Anda dapat menangkap kegunaan konsep tersebut. Kegiatan belajar 1, perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Dalam kegiatan belajar 1 dari modul 1 ini, Anda akan diajak mengkaji tentang perkembangan motorik anak TK. Kemampuan yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari teori ini adalah Anda akan dapat menjelaskan tentang perkembangan motorik anak TK. Yang kedua, perkembangan motorik halus dan motorik kasar anak TK. Yang ketiga, alasan perlunya pengembangan motorik anak di TK. Yang pertama itu perkembangan motorik anak TK. Dalam buku anak prasekolah tahun 2000 tertulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak.
Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak sesederhana apapun sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan saraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersama dengan itu, otak bersama jaringan saraf yang membentuk sistem saraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerak anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Lanjutan, jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motoriknya. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat-lompat dan berlari-larian. Perkembangan lain yang juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak adalah anak akan semakin cepat bereaksi, semakin baik koordinasi mata dan tangannya, dan anak semakin tangkas dalam bergerak. Dengan semakin meningkatnya rasa percaya diri anak, maka anak juga akan merasa bangga jika ia dapat melakukan beberapa kegiatan. Lanjutan, dalam buku balita masalah perkembangannya tahun 2001, secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomus. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahapan ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi melakukannya. Pada tahap autonomus, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Melihat tahapan-tahapan di atas, apakah berarti dengan melatih gerakan yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut? Jawabannya adalah tidak selalu. Pada anak tertentu, latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya, sebab ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya sehingga menghambat melakukan keterampilan motorik tertentu. Selain itu, ada beberapa penyebab lain yang mempengaruhi perkembangan motorik seorang anak, seperti faktor genetik, kekurangan gizi,
pengasuhan, serta perbedaan latar belakang budaya. Rendahnya berat badan lahir seorang bayi juga dapat mengganggu perkembangan motorik anak. Pembahasan lebih terperinci mengenai dua jenis keterampilan motorik anak, yaitu motorik kasar dan motorik halus, akan diuraikan pada kegiatan belajar 2 dari modul 1 ini. Yang kedua, pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Misalnya anak usia 4 tahun yang berbentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya, seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Sementara itu, secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara umum. Misalnya saja, anak yang kurang terampil menendang bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola seperti yang dilakukan teman sebayanya. 1. Peran kemampuan motor untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mendapat masalah dengan jantungnya, karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak, seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernapasan. Pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil. Misalnya saat anak usia TK, sebenarnya kegiatan motorik kasar anak merupakan awal anak mulai kenal kegiatan berolahraga. Selain itu, kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan anak yang gemuk atau badannya berlebih akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Sedari kecil anak harus diberikan berbagai kegiatan fisik yang bervariasi yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Jika seorang anak berhasil melakukan suatu aktivitas fisik atau gerakan, maka selanjutnya ia mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut kembali. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Yang ketiga, seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-teman pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatkan kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak, yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Jika seorang anak sudah diberi kesempatan dan arahan serta bimbingan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halusnya, maka berarti secara fisik anak diarahkan untuk menjadi semakin sehat, dan hal ini sesuai dengan bunyi kalimat bijak berikut, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan sedang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Adapun rangkumannya, motorik adalah semua gerakan yang
tak mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan motorik adalah perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak. Secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomus. Optimalnya pertumbuhan fisik anak memang sangat penting karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan dalam bergerak, sedangkan secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan berpengaruh cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan meningkatnya keterampilan motorik anak akan meningkatkan pula aspek fisiologis, kemampuan sosial, emosional, dan kognitif. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.